Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan membahas lagi alur cerita Dragon Ball Super part yang ke-13, dimana pas sebelumnya diceritakan Bulma telah memperbaiki pesawat milik Trunks. Di sini juga Trunks bersama Goku Vegeta langsung cus kembali ke masa lalu untuk berhadapan melawan Black Goku. Sesampainya di masa depan, di sini Goku langsung diserang oleh pasukan gerilya milik Mai. Karena pasukan gerilya menyangka kalau Goku adalah Black Goku yang jahat. Peluru roket pun langsung diluncurkan kepada Son Goku. Melihat itu semua, Trunks langsung menghadang dan menangkis semua peluru-peluru tersebut. Serta di sini Trunks mengatakan bahwa ini adalah Goku, bukan Black Goku, walaupun wajahnya sangat mirip. Ini adalah Goku yang asli. Dan setelah itu mereka pun percaya. Di sini juga pasukan dari Mai tahu kalau Trunks kembali ke masa lalu untuk meminta bantuan kepada Goku dan Vegeta. Trunks pun di sini sampai kaget kenapa dia tahu akan hal tersebut. Karena mereka diberitahu oleh Mai, dan ternyata di sini Mai masih hidup setelah berhadapan dengan Goku Black. Setelah itu Trunks menemui Mai. Dan di sini Trunks pun menangis bahagia melihat kekasihnya Mai masih hidup setelah bertarung melawan Goku Black. Tak lama setelah itu, Pangeran Congkak Vegeta mengeluarkan kapsul dari Tante Bulma yang berisi makanan-makanan lezat yang enak di bumi, dikasihkan kepada pengungsi yang kelaparan 7 hari 7 malam tidak makan. Tak lama kemudian mereka langsung meninggalkan tempat pengungsian dan mencari Goku Black untuk bertanding ulang. Di sini Goku dan Vegeta langsung bergerak kencang untuk memancing Black keluar dan merasakan aura ki yang sangat hebat. Dan tiba-tiba Black Goku pun datang dari serpian angin sepoi-sepoi. Setelah itu tanpa basa-basi, di sini Pangeran Congkak Vegeta mengeluarkan aura yang sangat kuat dengan Super Saiyan Blue-nya. Di sini Goku Black pun banyak tertawa. Goku langsung dihajar sampai babak pelur di hadapan Super Saiyan Vegeta yang sangat full power. Bertubi-tubi Goku Black dihajar sampai ringis seperti psikopat. Namun tubuhnya pun sangat kuat, dan di sini dibalik hajar Vegeta sampai terpental jauh. Di sisi lain Goku Black langsung mengeluarkan aura yang sangat berkelap-kelip dan berubahlah menjadi Super Saiyan Rose. Di sini Super Saiyan Rose setara dengan Super Saiyan Blue. Hanya saja ini adalah Super Saiyan Rose yang dikendalikan oleh para dewa. Namanya juga Pangeran Congkak Vegeta, dia tidak gentar kepada Goku Black. Dia langsung cus menghajar Goku Black bertubi-tubi. Namun apa yang terjadi? Ternyata di sini kekuatan dari Super Saiyan Rose milik Goku Black sangatlah kuat. Di sini kekuatan Vegeta tidak ada apa-apanya. Vegeta pun dikalahkan dengan mudah dan terjatuh di tanah. Di sini Goku langsung cus berubah menjadi Super Saiyan Bull menghadapi Goku Black dengan Super Saiyan Rose-nya. Namun sayang sekali di sini kekuatan Goku 11-12 sama kekuatan Vegeta. Goku pun dibuat babak belur sampai kalah. Dan di saat Goku Black ingin menghabisi Goku palsu, di sini langsung keluar cahaya ilahi di atas langit sampai turun ke bumi, dan itu adalah Zamasu. Di sini Goku pun bingung kenapa ada Zamasu yang masih hidup padahal Zamasu sudah dimusnahkan oleh virus. Di sini juga Zamasu mengatakan kepada Son Goku bahwa dirinya lah yang harus mengalahkan Son Goku. Di sini langsung bertarung adu tumbuk. Di sini Goku sangat kewalahan menghadapi Zamasu saja satu kewalahan, apalagi dia langsung menghadapi dua sekaligus. Namun padanya di sini Trunks membantu Son Goku berhadapan dengan Goku Black, sedangkan Zamasu berhadapan dengan Trunks. Namun apa yang terjadi? Ternyata di sini Trunks berhasil menunjuk Zamasu. Namun di sini Zamasu abadi dan dia tidak terluka sedikit pun. Di sini Goku dan Trunks tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Zamasu juga langsung menotok keduanya sampai tidak bisa bergerak, dan ditinggal Kamehameha laser milik Goku Black. Kamehameha cendol double. Di sini Goku dan Trunks terluka parah dan teper tak berdaya, sedangkan Zamasu tidak sedikit pun tergores karena dirinya abadi. Setelah itu Zamasu dan Goku Black langsung menggabungkan kekuatannya membuat cendol dawat yang sangat besar untuk menghabisi Trunks dan Goku. Di saat ingin menghabisinya, di sini
Pangeran Cokita sadar dan langsung menghancurkan dan laser cendol dawatnya dan meledaklah. Setelah laser cendol dawat itu meledak, di sini Trunks dan Goku tidak ada, yang ada hanyalah Vegeta. Ternyata di sini mereka berdua dibawa kabur oleh Yajirobe dan meninggalkan Pangeran Cokita Vegeta. Sesaat Vegeta ingin dihabisi Goku Black dan Zama. Di sini sesaat Mai langsung berhadapan dengan mereka berdua dan membawa kabur Vegeta. Dan Vegeta pun selamat. Setelah mereka berkumpul semua di sini, Mai langsung memperbaiki pesawat milik Trunks untuk bisa kembali ke masa lalu. Dan di sini terjadi lagi, Mai dan Trunks harus berpisah lagi. Kita beralih ke alam semesta 10, di mana gua sedang melakukan siaran ulang atau live streaming di YouTube Info Anime, di mana gua melihat pertarungan antara Hit Universe ke-6 melawan Goku Universe ke-7. Dan secara kebetulan di sini Zamasu melihat pertarungan Son Goku. Di sini Hit sangat heran kenapa ada manusia seperti Son Goku yang kekuatannya sampai seperti para dewa. Di sini Zamasu melihat ada bola-bola besar dan bertanya kepada Gowas tentang bola besar tersebut yang sedang diperebutkan Son Goku dan Hit. Kemudian Gowas di sini memberitahu bahwa yang diperebutkan adalah bola Super Dragon Ball yang mampu mengabulkan permintaan apapun tanpa batas. Di sini Zamasu semakin penasaran tentang Super Dragon Ball dan Zamasu pun langsung pergi meninggalkan Gowas. Dan setelah pamit kepada Gowas, di sini ternyata Zamasu bertemu dengan Juno dan mengatakan apa itu bola Dragon Ball dan siapa itu Son Goku. Oke guys, sekarang kita kembali ke Trunks, Vegeta dan Son Goku yang telah kembali dari masa depan. Dan tak lama kemudian di sini Whis, Beerus dan Kaioshin pun datang. Di sini Goku dan Vegeta menceritakan apa yang sebelumnya terjadi kepada Whis dan Beerus. Ternyata Black Goku itu bukanlah Zamasu, karena di masa depan ada Black Goku dan juga ada Zamasu. Di sini Whis berkata dan mendapatkan informasi bahwa akhir-akhir ini Zamasu pergi ke Zuno untuk mencari tahu siapa itu Son Goku dan bola naga Super Dragon Ball. Di sini Whis menduga kalau Zamasu itu meminta Super Dragon Ball untuk membuat duplikat Son Goku atau tiruan dari Son Goku untuk dijadikannya sebagai budaknya. Dan berikutnya di sini Zamasu meminta tubuhnya abadi. Di sini Goku bertanya kenapa dia bisa kembali ke masa depan. Di sini juga Whis menjelaskan bahwa Zamasu menggunakan cincin waktu. Di sini Beerus berkata kalau cincin waktu itu hanya bisa digunakan oleh Kaioshin saja. Mungkin saja Zamasu sudah mengambil cincin waktu tersebut dan dia menjadi Kaioshin serta sudah membunuh Gowas. Karena ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, di sini Whis, Beerus dan Goku kembali ke Universe 10 dan bertemu dengan Gowas. Di sini mereka menceritakan pada Gowas bahwa anak didiknya yang bernama Zamasu akan menjadi biang kerok di masa depan, ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Di sini jelas Gowas sangat kaget kenapa Zamasu sampai seperti itu. Dan di sini mereka bertiga berkata, apakah Zamasu di sini ada? Dan tak lama kemudian di sini Zamasu pun muncul di hadapan mereka semua sambil membawa gerobak berisi minuman teh hangat. Di sini Zamasu menyapa mereka semua dan seolah-olah baik kepada mereka. Di sini juga Zamasu menanyakan ada perlu apa Anda semua ke sini. Namun di sini Whis berkata tidak ada apa-apa. Dia kesini tujuannya hanya untuk memberi teh dari planet bumi untuk kita santap bersama. Setelah itu Beerus, Whis dan Goku pergi dari tempat Gowas. Namun mereka sebenarnya tidaklah pergi dari planet bumi. Mereka hanya memantau pergerakan Zamasu terhadap Gowas yang akan dibunuh. Di sini mereka semua pun live streaming melihat Gowas akan dibunuh oleh Zamasu. Dan benar saja pada saat si Gowas lengah sedang makan dan meminum teh, di sini Gowas langsung dibunuh oleh Zamasu. Dan benar saja terjadi pembunuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa Whis mempunyai kemampuan mengembalikan waktu 3 menit sebelum kejadian pembunuhan. Whis langsung memutar waktu dan kembali ke hadapan Zamasu yang akan membunuh Gowas. Whis melindungi Gowas dengan cara tangan Zamasu dibalut dengan boneka. Di sini Beerus menjelaskan kepada Gowas bahwa dirinya akan dibunuh oleh Zamasu. Untung saja tangan Zamasu dibungkus oleh kain boneka oleh Whis. Di sini Zamasu yang ketahuan hanya diam saja dan langsung dihakai
Kaioshin oleh Beerus sama Zamasu pun lenyap dari timeline ini. Setelah menghancurkan Zamasu di sini, mereka semua pun kembali ke planet bumi. Di sini Beerus berkata bahwa dirinya sudah melenyapkan Zamasu dan menghancurkannya. Beerus juga berkata bahwa dewa melenyapkan dewa tidak akan terjadi apa-apa dan di masa depan Zamasu sudah tidak ada lagi. Namun di sini Trunks agak meragukan Beerus kalau Zamasu sudah dilenyapkan Beerus karena timeline masa depan dan timeline masa lalu itu sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Di masa depan Trunks besar tidak bisa melihat kota yang sangat indah ini, sedangkan Trunks kecil di masa lalu bisa melihat keindahan kota yang bagus ini. Dan di masa depan Android 17 dan 18 sudah dilenyapkan oleh Trunks, sedangkan di masa lalu di sini Android 18 malah menikah dengan Krillin dan mempunyai anak. Dan untuk membuktikan perkataan putranya di sini, Vegeta serta Son Goku ikut serta bersama Trunks ke masa depan untuk memastikan apakah Zamasu dan Goku Black di masa depan sudah hancur dan tidak ada seperti yang dikatakan Beerus sama, atau malah sebaliknya dia masih ada dan makin membabi buta. Dan di sini ternyata ucapan Beerus salah besar dan tidak terjadi apa-apa. Malah di sini semakin rumit dan semakin kacau. Dan mereka berdua pun bertemu dengan Goku Black untuk bertarung. Ngomong-ngomong tentang timeline, di sini ada 3 timeline di Dragon Ball Super Goku Black Saga, dan kita akan jelaskan satu persatu timelinenya guys. Di timeline pertama ini dimana Goku kembali lagi kedatangan Trunks dari masa depan untuk meminta bantuannya bersama Vegeta untuk mengalahkan Goku Black di masa depan. Dan di masa ini Beerus dan Whis menjadi tahu rencana Zamasu untuk membunuh Goas dan mencuri cincin waktu. Di timeline ini si Goas terbunuh, namun di sini Whis mampu mengembalikan kejadian 3 menit sebelum kejadian pembunuhan. Beerus pun membunuh Zamasu di timeline ini. Alur di timeline ini sangatlah lurus dan tidak terjadi apa-apa karena dewa membunuh dewa, tidak terjadi apa-apa guys. Dan apa yang terjadi jika Zamasu berhasil membunuh Goas dan Whis gagal menyelamatkan Goas dari pembunuhan Zamasu, maka akan terjadi timeline kedua di Dragon Ball. Pada timeline ini Zamasu menjadi Kaioshin dan mencuri cincin waktu, lalu memanggil bola naga Super Dragon Ball, lalu meminta penukaran tubuh Goku menjadi miliknya. Dan sejak saat itu dia menjadi Black Goku. Di timeline ini dia membunuh Son Goku dalam wujud Zamasu dan keluarganya. Setelah Goku Black di sini jadi Goku, di sini otomatis Goku Black tahu semua dewa penghancur. Tujuannya untuk menghancurkan semua manusia bisa terganggu karena keberadaan dewa penghancur. Jadi di sini Goku Black membuat timelinenya sendiri untuk menghancurkan seluruh umat manusia dan tanpa halangan. Dan kita tahu semua bahwa di timeline ini kalau dewa penghancur dan Kaioshin itu satu paket. Jika Kaioshin meninggal maka secara otomatis dewa penghancur ikut meninggal. Maka dari itu Goku Black memilih timelinenya sendiri yang ketiga, atau bisa dibilang timeline Trunks masa depan. Dan di timeline yang ketiga ini Goku Black membantu Zamasu dari masa depan untuk membunuh Goas sama. Zamasu di masa depan juga meminta Super Dragon Ball untuk membuat dirinya abadi. Dan jadi di timeline ketiga atau Trunks masa depan ini Kaioshin sama dibunuh semuanya oleh Black Goku. Dan itulah penjelasan dari ketiga timeline yang ada di anime Dragon Ball Super. Kita lanjut di video berikutnya guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.